Halo pagi, kembali lagi di channel Mr. Ranto. Akhir-akhir ini, media ramai sekali membahas data BPS terbaru yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia terjun bebas ke titik terendah dalam dekade terakhir. Narasi yang dibangun di media, arus utama biasanya seragam. Mereka bilang Gen Z egois, Gen Z takut komitmen, atau narasi-narasi takut nakutin kalau Indonesia terancam punah. Tapi ada rahasia besar yang sengaja nggak dibahas di berita televisi. Rahasianya adalah bukan orangnya yang malas nikah, tapi institusi pernikahan itu sendiri yang sudah bangkrut secara fungsi ekonomi dan sosial bagi generasi sekarang. Di video ini saya mau ajak Page bedah secara dingin. Kenapa kesepian sekarang justru jadi pilihan paling logis dan aman daripada menikah? Jangan di skip karena ini menyangkut masa depan kita semua. Kita bicara dari kacamata bisnis dulu. Page, mari kita jujur-jujuran. Dulu di zaman kakek nenek kita, menikah adalah bentuk penggabungan aset untuk bertahan hidup. Dua orang bersatu supaya bisa punya sawah, bisa punya ternak, dan saling menopang. Tapi sekarang menikah di Indonesia itu biaya operasionalnya atau OPEX-nya luar biasa tinggi. Dari mari kita hitung mulai dari pajak gengsi berupa pesta pernikahan yang sudah jadi industri triliunan rupiah, sampai harga rumah yang naik 10-15% setiap tahun pada kenaikan gaji Page mungkin cuma 3%. Secara hitungan investasi, menikah sekarang itu masuk kategori high risk, low return. Risikonya tinggi selangit, tapi hasil baliknya secara finansial malah minus bagi individu kelas menengah. Coba Page bayangkan, si B seorang Gen Z yang kerja di kota besar, niat untuk nikah itu ada, Page bukan nggak ada, tapi lihat tiket masuknya atau entry barrier-nya, mulai dari mahar, seserahan, sampai biaya sewa gedung dan catering yang harganya nggak masuk akal. Itu saja bisa menghabiskan seluruh tabungan gaji selama 3 tahun. Belum lagi setelah menikah, ada bos besar yang sudah menunggu, yaitu angsuran KPR. Industri properti dan perbankan itu sapi perah. Utamanya adalah pasangan muda. Kalau Page nekat nikah sekarang tanpa persiapan finansial yang super kuat, Page sebenarnya bukan sedang membangun keluarga, tapi sedang menyetorkan seluruh sisa hidup dan tenaga Page hanya untuk membayar bunga bank dan keuntungan pengembang properti. Gen Z itu cerdas. Mereka tahu mereka sedang dijadikan target pasar. Makanya mereka memilih cut loss atau berhenti berinvestasi pada sistem yang menjerat ini. Sekarang coba kita lihat dari sisi yang lebih dalam lagi. Kenapa institusi pernikahan ini terasa makin berat? Karena ada beban double burden atau beban beban ganda. Dari suatu sisi kita dituntut sukses secara karir karena biaya hidup mahal, tapi ini sisi lain, standar sosial tentang pernikahan di Indonesia masih sangat tradisional. Page dituntut punya rumah sendiri, mobil sendiri, dan pesta yang mewah. Ini adalah kontradiksi. Bagaimana mungkin generasi yang baru saja lepas dari krisis dan dihantam inflasi disuruh memikul beban finansial yang lebih berat dan generasi sebelumnya dengan fasilitas yang lebih sedikit. Ini bukan malas, Page. Ini adalah kalkulasi bertahan hidup yang realistis. Nah, setelah kita lihat dari sisi duitnya yang gak masuk akal, sekarang mari kita lihat dari sisi manusianya, dari kacamata sosiologi. Kenapa kita lebih memilih kesepian secara sejarah? Page, dulu orang punya banyak anak itu motifnya murni ekonomi. Anak adalah tenaga kerja di sawah atau dana pensiun di hari tua. Tapi di era digital ini, fungsi itu hilang total. Anak sekarang adalah cost center atau pusat pengeluaran yang luar biasa mahal. Biaya pendidikan dari TK sampai kuliah itu sudah seperti investasi saham blue chip yang harganya nggak pernah turun. Narasi banyak anak banyak rezeki itu sudah kadaluarsa secara sains sosiologi, karena kenyataannya sekarang banyak anak, banyak cicilan. Kita sekarang sedang mengalami apa yang disebut loneliness epidemic atau wabah kesepian global. Tapi
Jangan salah sangka, Page kesepian ini bukan karena kita nggak pintar sosialisasi atau kurang gaul. Kita kesepian karena sistem ekonomi memaksa kita untuk bekerja 12 jam sehari, berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk bertahan hidup sendirian. Ruang publik atau third space, tempat kita biasa kumpul gratisan seperti lapangan desa atau balai warga, itu sudah hilang. Diganti jadi mall atau kafe yang kalau pagi mau duduk saja harus bayar. Kita dipaksa menjadi unit konsumen individu. Kenapa? Karena manusia yang sendirian itu lebih mudah ditarget iklan dan lebih banyak belanja daripada manusia yang hidup berkelompok dan berbagai sumber daya. Ini yang ngeri. Bagi sistem ekonomi kita melakukan automisasi manusia. Kita dipisah-pisahkan supaya jadi unit terkecil yang lemah dan mudah dikontrol. Menikah tidak lagi jadi solusi kesepian. Jika di dalam rumah pun pasangan tetap stres memikirkan cicilan yang mencekik dan tekanan kerja yang gak ada habisnya. Banyak pasangan muda sekarang yang rumahnya satu, tapi komunikasinya lewat WhatsApp. Karena masing-masing sibuk lembur demi bayar hutang. Akhirnya banyak Gen Z berpikir kalau nikah cuma buat mindahin lokasi kesepian dan nambah beban hutang, ya buat apa? Kesepian sendiri itu lebih mudah dikelola daripada kesepian berdua, tetapi sambil dikejar debt collector. Mari kita bongkar juga bias informasinya. Pemerintah sering bilang, ayo menikah demi bonus demografi. Tapi, bonus demografi buat siapa? Buat para pemilik pabrik yang butuh tenaga kerja yang murah di masa depan. Kalau buat pemerintah yang butuh pembayar pajak baru, mereka nggak pernah bicara soal jaminan kualitas hidup bagi pasangan yang mau menikah. Itu mereka cuma mau angkanya naik, tapi nggak mau kasih insentif. Yang nyata, ini adalah bentuk eksploitasi narasi. Kita disuruh memproduksi sumber daya manusia yang baru, tapi biaya produksinya kita tanggung sendiri secara mandiri, tanpa bantuan negara yang signifikan. Posisi saya tegas, penurunan angka pernikahan adalah protes yang diam-diam. Sebuah silent protes dari Gen Z terhadap sistem yang sudah tidak adil. Kita dibilang malas nikah, padahal kita cuma realistis melihat jurang ekonomi di depan mata. Jangan salahkan generasinya, salahkan harganya, salahkan kebijakannya. Perumahan yang membiarkan spekulan bermain sampai harga rumah enggak terbeli. Salahkan sistem upah yang bikin orang enggak berani bermimpi punya tanggungan hidup orang lain. Gen Z bukan enggak butuh cinta, tetapi mereka enggak butuh cinta yang dibungkus dengan hutang 30 tahun. Kalau pemerintah benar-benar mau angka pernikahan naik, jangan cuma kasih ceramah. Modal di TV, aku bikin seminar, kapan nikah? Berikan jaminan ekonomi yang nyata. Turunkan harga properti khusus untuk pasangan muda. Berikan subsidi pernikahan anak sampai tuntas. Dan pastikan lapangan kerja itu stabil. Selama biaya hidup masih seperti pencurian terhadap masa depan, maka kesepian akan tetap menjadi benteng pertahanan terakhir bagi banyak orang untuk setiap orang waras. Secara finansial, menurut Page, semua apakah pernikahan masih punya nilai relevansi di tahun 2026 ini? Atau kita sedang menuju era di mana hidup sendiri adalah satu-satunya cara untuk tetap merdeka secara finansial? Apakah Page termasuk yang menunda nikah secara angka-angka yang enggak masuk akal? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Saya ingin mendengar suara Page di berbagai daerah. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang sering dipojokkan karena belum menikah, supaya mereka punya argumen logis untuk menjawab. Saya Mr. Ranto, tetap kritis, tetap logis. Salam.